Sekarang ibadah kedua, judulnya siapa yang dibangun oleh bahasa roh kita. Buka 1 Korintus 14, kita akan baca ya. Boleh saya minta Anda bangkit berdiri sekali lagi, kita baca satu ayat bersama. 1 Korintus 14 ayat 18, ini surat Paulus. Paulus ngomong begini, saya hitung dalam hitungan ketiga, kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Ulang lagi. 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Katakan amin. Silakan duduk. Di ibadah sekarang lanjutan kita langsung ke ayat 5 sampai 9. KKR Baptisan Roh Kudus. Siapa yang dibangun oleh bahasa roh kita? Ayat 5. Aku suka, kata Paulus, supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang-orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu? Apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuatan, atau pengajaran. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa saja yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ayat 5 sampai 9 seperti seolah-olah anti klimaks bahasa lidah. Seperti seolah-olah Paulus anti. Tidak betul itu, karena kita sudah membaca di ayat 18. Paulus bersyukur untuk bahasa rohnya. Dia bahkan mengucap syukur kalau dia berkata-kata dengan bahasa lidah lebih dari mereka semua. Bahkan di ayat 5 dimulai dengan satu kalimat dua kata, aku suka. I love speaking in tongues, kata Paulus. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Dimulai dengan kata love. Love adalah kata yang sangat kuat, a strong word. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Jemaat di Korintus sudah berjumlah ribu, bukan ratusan. Dan Paulus berharap mereka semua berbahasa lidah. Jadi apa yang kita lakukan sepanjang hari ini KKR Baptisan Roh Kudus merayakan hari Pentakosta, itu tepat persis seperti yang dikehendaki Allah. Saya sebagai gembala sidang juga, saya suka supaya Anda semuanya bisa berbahasa lidah. Karena bahasa roh itu berguna, luar biasa. Tapi kita perlu pelajari dulu, kepada siapa bahasa roh kita. Ketika kita bahasa roh itu loh, kita itu berbicara ke siapa. Nah, kebaktian 1 saya sudah jelaskan, dengarkan sendiri. Seperti biasanya, pesan gembala, dengarkan semuanya, kelima-limanya. Bahasa roh kita itu singkatnya bicara ke Allah. Jadi masuk akal kalau bahasa roh kita itu nggak perlu dimengerti oleh manusia. Bahkan kita pun tidak perlu memahaminya. Karena bahasa roh adalah bahasa rahasia. Dia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Apa aja hal-hal rahasia yang bisa diucapkan lewat bahasa lidah, kebaktian pertama saya sudah membahasnya. Rangkuman saja, doa untuk masa depan. Doa untuk persoalan yang kita nggak mengerti. Doa untuk solusi yang belum terpikirkan. Tapi terutama doa untuk misi Yesus Kristus di atas muka bumi. Bahasa lidah itu penting sekali. Ada nggak adanya Roh Kudus di hidup kita membuat perbedaan. Orang Kristen KTP-an atau carnal Christian dalam bahasa Inggrisnya, artinya Kristen kedagingan atau Kristen yang kepenuhan Roh Kudus itu beda. Apa bedanya pengkhotbah dengan seorang yang bisa ceramah? Tidak sama. Kita ini berada di kerajaan supranatural. Ada Roh Kudus yang membuat semuanya beda. Singer-singer belaka cuman asal bisa nyanyi, pengamen di luar sana pun bisa ejreng-ejreng nyanyi lagu-lagu gereja. Bedanya apa dengan
Kawan-kawan ini PAW yang mempersiapkan diri, bedanya di the anointing, di urapan. Ada sesuatu di dalam diri seseorang itu yang keluar dari rohnya dalam pelayanan. Itu gak tergantikan. Itu yang mengubah kehidupan. Itu bukan entertainment. Itu bukan pengetahuan. Ada sesuatu yang ditaruh Allah di dalam diri kita itu sifatnya adikodrati atau sifatnya not from the earth. But from the kingdom of heaven. Dari kerajaan sorga. Nah disinilah, di area inilah yang banyak berfungsi, yang banyak dibangkitkan lewat karunia berbahasa lidah. Gereja itu dibangun di atas dasar apa? Para rasul dan para nabi yang dihinggapi lidah-lidah api. Pentakosta itulah hari kelahiran gereja. Gereja bukan social club. Aku suka kata Paulus supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Paulus tidak sarkastik dalam hal ini, dia gak menyindir. Dia sincere atau tulus hati berkata, aku sungguhan, beneran, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi kenapa ada kata tetapinya, lalu kemudian seolah-olah Paulus meruntuhkan kalimat itu? Bukan, kita harus paham konteksnya. Gereja Korintus itu menyalahgunakan karunia berbahasa lidah. Penggunaan mereka ngawur, tidak tepat. Dan bahasa roh itu di-abuse di gereja itu. Sedangkan di gereja kita bahasa lidah itu punya peran yang jelas. Bahasa roh itu menduduki apa? Menduduki pujian penyembahan kita. Bahkan sebagian besar PAW kita bukan berbahasa lidah. Tapi lagu-lagu ciptaan manusia. Yang diinspirasi oleh Roh Kudus juga. Tapi ada waktunya setiap jemaat dilepaskan untuk berhubungan pribadi dengan Tuhan meskipun semuanya harmonis dalam kunci. Kunci yang terus dimainkan oleh keyboardist atau pianis. Tetapi setiap jemaat itu punya hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Itu yang kita rayakan di gereja kita. Bahasa lidah menempati tempat atau peran yang sangat jelas di dalam gereja kita. Bukan saat khotbah. Nih khotbah, saya pakai bahasa manusia. Sehingga Anda bisa mencatatnya. Bahkan kadang-kadang ada poin 1, 2, 3. Tapi waktu kita sembahyang, waktu kita mendoakan orang, kan kita tidak tahu orang itu. Atau waktu kita berdoa untuk diri kita, waktu kita itu sedang menyambut Tuhan, kita itu sembahyang, ada sesuatu yang dicurahkan melampaui logika. Nanti ibadah berikutnya, ibadah ketiga saya jelaskan, ini sesuatu yang melampaui human language and human intellect. Melampaui intelektual manusia. Bahasa lidah itu karunia yang bagus sekali. Sayang sekali kalau gereja menolaknya atau orang Kristen menolaknya. Gereja kita sih gak menolaknya. Tempatnya tepat. Yaitu pada waktu penyembahan. Karena bahasa roh itu bicara ke Allah. Lumrah tidak dipahami oleh Anda. Dan bahasa lidah menempati tempat sembahyang doa syafaat di gereja kita. Bukan pada saat pengumuman, bukan waktu kita menyapa satu sama lainnya. Orang Korintus itu agak liar soal ini. Bahasa rohnya asli dari Yesus. Tapi penggunaannya itu mereka pakai untuk sok-sokan. Nah disinilah gak boleh terjadi. Coba saya jelaskan siapa sih yang dibangun oleh bahasa roh bagi orang yang bisa berbahasa roh. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Karena di gereja Korintus mereka meremehkan nubuatan. Nubuatan itu kayaknya second class, kelas 2. Salah. Paulus mengajarkan kalian jangan begini. Jangan begini. Salah. Kalau ada gereja Mawar Sharon mungkin sudah diberitahu, belajar dari Mawar Sharon gitu ya. Jemaat di Korintus, cara penggunaannya. Sumbernya sih Allah. Tapi penggunaannya harus hikmat kita di dalam Allah. Sebab orang yang bernubuat, kata Paulus, karena mereka meremehkan nubuatan, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang-orang yang berkata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya. Jadi ternyata kata Paulus, orang yang bernubuat dalam settingan pertemuan gereja lebih berharga daripada berbahasa roh doang. Paham ya? Lebih berharga mana? Bernubuat atau berbahasa lidah? Saya coba, dulu waktu saya kecil sering ditanya sama om saya, buat saya stres sebagai anak kecil, jangan tanya begini.
Jangan kalau kita nanti lihat anak kecil, jangan bercandanya begini. Itu membuat anak itu stres yang gak perlu. Kalau papa sama mama sama-sama jatuh ke jurang, kamu tangkap siapa dulu? Saya digituin dulu sama om saya. Pulang tuh saya bingung loh. Dan saya merasa guilty, jawab A, jawab B, semua salah. Bahasa roh sama nubuatan, mana lebih penting? Susah lah, tergantung settingnya lah. Kalau melahirkan dari kandungan ya perlu mama lah. Tapi figur perlu ayah. Nubuat dan bahasa lidah beda fungsinya. Kenapa disebut lebih berharga? Karena Paulus menegur cara mereka pertemuan. Church meeting mereka salah. Di dalam konteks church meeting, pertemuan gereja, nubuat lebih berharga. Makanya itu dalam gereja kita, kalau kita pertemuan seperti ini bukan soal nubuatan ya, tapi bicara tentang bahasa manusia yang bisa dimengerti. Sebagian besar rundown acara kita, kalau kita ada kebaktian 1,5 sampai 2 jam ini, sebagian besar kita berkomunikasi dengan bahasa yang bisa dimengerti, betul? Bahasa lidah kan secuil saja di situ dan di sini. Lebih berguna. Tapi waktu kita saat teduh pribadi, masa kita nubuatin siapa? Masa kita nubuatin diri sendiri? Waktu kita itu personal devotion atau waktu pribadi dengan Tuhan, jauh lebih berguna bahasa lidah untuk curhat. Jauh lebih berfungsi bahasa roh. Tapi bukan berarti hanya dipakai saat kita di ruang privat atau saat kita sendirian. Bahasa lidah juga ada tempat di dalam gereja Mawar Sharon yang saya gembalakan. Yaitu tempat yang sangat personal saat penyembahan. Ada satu waktu open worship terjadi. Setiap jemaat dilepas dengan Tuhannya sendiri. Tidak perlu dikekang oleh tali les, yaitu lewat pemimpin pujian. Pengkhotbahnya pun tidak bisa menentukan apa yang diucapkan oleh jemaat langsung ke Tuhannya. Pada waktu kita berdoa, kita bersyafaat, itu ada tempat. Dalam church setting, bahasa roh pupuk bawang. Dibandingkan kalau kuota dengan kuota, apple to apple dengan apple diadu begini, kalah jauh. Bahasa lidah cuma berapa menit saja. Yang ini berjam. Tapi tahukah Anda, di dalam ibadah kita, sekalipun dia kecil, penempatan waktu dan kuota jamnya, bahasa roh itu seperti cabai rawit. Kecil tapi quality. Kecil tapi pedas. Jangan pernah kita itu yang sudah dibaptiskan dengan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, diam aja waktu kita masuk ke open worship, waktu kita ngeflow nyanyi dalam roh, ikut nyanyi. Karena Anda tidak bisa diwakili, lagu lain mungkin bisa Anda tepuk tangan sambil lihat, kayak ikut arusnya. Tapi bahasa roh itulah privat. Setiap IG Anda dengan Tuhan di privat langsung ke sorga. Itu momen yang paling indah, jemaat kita itu bertumbuh secara individu. Meskipun pertemuannya korporat. Itu masing-masing tiba-tiba jut, kalau kita bisa dibuka mata roh kita. Masing-masing itu tiba-tiba tinggi sendiri. Tiba-tiba tinggi besar manusia rohnya. Ini yang membuat jemaat keluar sama dapat ayatnya. Tapi pertumbuhannya unik, masing-masing berbeda-beda. Kita mengalami personal growth di dalam sebuah ibadah. Sama seragam lagunya. Sama seragam khotbahnya. Tapi pulang kita membawa keintiman masing-masing dengan Tuhan. Makanya Gereja Mawar Sharon tidak akan pernah meniadakan bahasa lidah di dalam pertemuan. Tapi bukan untuk pengumuman. Bahkan khotbah pun lihat sekarang. Lebih berguna saya ngomong bahasa begini daripada kalau saya berbahasa roh terus. Tapi waktu saya sendirian di dalam ruang tidur saya, tiap pagi saya bolak-balik ngomong ini di ibadah yang mana saya nggak tahu. Anda pasti pernah selentingan mendengarkan bahwa gembalamu bangun tidur tidak terus mandi. Saya 40 menit berbahasa roh dulu di atas ranjang saya, sekalipun saya sudah terjaga, saya tidak bangun dari ranjang saya. Saya sudah sadar tapi saya belum bangun tidur. Bangun dari, saya tetap berbaring dan berbahasa lidah 40 menit. Setiap hari saya berbahasa roh banyak Bapak Ibu. Karena saya perlu hikmat Allah.
Lebih berharga dalam pertemuan gereja, nubuatan tentunya. Tapi personal devotion untuk membangun diri kita, manusia roh kita, baik itu dalam gereja maupun apalagi waktu kita sendirian di rumah saat teduh pribadi, bahasa roh jauh lebih berguna. Karena saya tidak pernah waktu saya sendirian bernubuat untuk siapa-siapa atau bernubuat untuk diri saya. Tapi saya curhat sama Tuhan. Nanti di ibadah selanjutnya saya jelaskan. Kenapa kita perlu roh untuk curhat? Kok gak cukup hanya pakai logika saja? Nanti saya jelaskan. Tapi sekarang kita lihat dulu, siapa yang kita bangun waktu kita berbahasa lidah. Kita tuh membangun diri kita. Coba lihat lagi ya ayat yang ke 5b. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang-orang yang berkata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya. Sehingga jemaat dapat dibangun. Menafsirkan tidak sama dengan menerjemahkan. Coba terjemahkan, di sini juga ada beberapa teman-teman kita dari China. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Chinese, saya cinta kamu. Saya itu wo, cinta itu ai. Kamu itu ni, wo ai ni. Gak bisa lari itu. Dalam bahasa Chinese, wo, mau lari kemanapun juga, tetap adalah artinya aku. Wo lah. Anak saya dulu belajar Chinese waktu kecil. Kalimat pertama yang Jeremy pelajari dulu bukan yang lain-lain. Dia selalu bilang, wo lah. Selalu lapar tuh anak cowok apalagi. Wo sampai manapun bahasa Jawa nih. Krama Inggil sekalian. Kulo. Saya dulu belajar Hana Caraka waktu saya SD di sini. Ono coroko. Podo, Hana Coroko, Doto Sowolo, Podo, Botongo. Mogo Botongo. Ya, kulo. Kulo. Ya, kulo apa ya? Kulo nuwun. Sampai kapanpun terjemahan itu baku. Ada Websternya, tafsiran tidak. Kalau saya lagi letih, capek sekali. Saya lihat istri saya, dia langsung tahu dia ambilkan minum. Saya, udah nak, yang kamu istirahat. Kecapean. Tafsiran itu bukan kata banding kata. Bahasa roh itu bukan kosakata semata-mata. Makanya kedengarannya hanyalah gitu-gitu aja. Orang bisa mempermainkan atau orang bisa mengejek kita. Ngomong apa itu? Cuman la katanya. Tahukah Anda, la itu beda. Mama. Kalau bahasa Chinese mama, itu mama. Ma sama ma itu lain. Ma itu mama, ma itu kuda. Jangan panggil mamanya kuda. Hai kuda. Jangan kira bahasa roh kosakatanya cuma itu diulang-ulang. Itu kode rahasia paskut. Menit detik ini Anda berkata kosa itu. Menit berikutnya Anda bilang kosa yang sama, itu artinya lain. Tafsiran. Itu bicara ke Tuhan. Dan Tuhan memang kasih kata-kata yang membingungkan, yang bahkan kita sendiri tidak bisa pecahkan kode rahasianya. Orang lain juga gak mampu. Saya bersyukur saya berbahasa roh, karena saya mendoakan 20 tahun yang akan datang. Setelah 20 tahun ikut Tuhan saya menoleh lagi, andai saya tahu dulu secara logika, saya nanti jadi apa, saya akan melakukan apa yang akan menimpa saya, pencobaan yang saya lalui, orang akan gimana sama saya. Kalau sampai saya tahu, saya nggak bisa ada hari ini. Kalau Anda tanya sama saya, Pastor Philip, kalau Pastor Philip bisa bicara kepada versi mudanya pastor sendiri. Kalau saya disuruh ngomong sama diri sendiri 20 tahun yang lalu, kira-kira kalau ada mesin waktu saya mau ngomong apa? Saya nggak akan ngomong apa-apa. Saya akan terus berbahasa lidah. Kalau sampai saya tahu apa yang terjadi hari ini, 20 tahun lalu saya tahu, pasti saya hari ini jadinya beda. Saya jadi lebih hati-hati, lebih curiga sama orang, lebih waspada. Saya jadi lebih pintar. Perkara-perkara besar Tuhan lihatkan. Nanti 10 orang saya tidak nafsu. 5 orang di depan saya tidak sungguh-sungguh. Suatu hari akan berdiri di hadapan 50 ribu. Praise the Lord. Waktu saya masih berdiri di hadapan 5 orang. Saya sudah doakan diriku nanti di hadapan 50 ribu tanpa otakku tahu. Tapi rohku disiapkan untuk berdiri di hadapan 50 ribu orang. Profesi saya, bagaimana dengan profesimu? Terapkan sendiri.
Menafsirkan itu dahsyat. Bahasa roh itu tidak seperti yang banyak, bahkan orang-orang Kristen yang gak mengerti soal ini suka mencemoohkan. Wah, beda. Bahasa seruling nafiri aja semua ada not-notnya. Bukan pada kosakata, pada roh yang berbicara. Dan Tuhan memang pakai kode yang tidak bisa dipecahkan oleh Tuhan. Bayangkan kalau Anda pergi ke hotel, lalu habis itu ada kantong, ada kotak besinya kecil di situ untuk naruh paspor Anda. Atau taruh barang berharga, Anda keluar rumah, keluar dari hotel, janjian sama siapa. Anda tulis passcode-nya 1, 2, 3, 4. Anda tekan 1, 2, 3, 4. 4 digit kan? Kadang-kadang ada yang 6, tapi 4 biasanya. Tapi setelah Anda masukkan 1, 2, 3, 4, maling gak bisa pecahkan. Maling tahu 1, 2, 3, 4, dia tekan 1 kedua, yang 1 sudah berubah. Tuhan ganti. Di tempat pertama 1, 2, 3, 4, 1 menjadi 4. 4 menjadi 1, dibingungkan gak bisa pecahkan. Jangan kira kosakatanya itu bisa Anda terjemahkan. Bahasa roh tidak ada terjemahan. Tapi tafsiran. Tapi selain itu, ini mengajarkan kita bahwa bahasa roh itu harus ada penempatan. Waktu kita baca lagi sekali lagi di sini, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun, what's important is, apa yang penting adalah what is coming next after you speak in tongues. Apa yang Anda lakukan setelah berbahasa lidah, itu penting. Karena itu bahasa lidah nggak boleh sendirian. Bahasa lidah di dalam gereja kita ditaruh persis sebelum khotbah. Sadar nggak kalau kita menyembah Tuhan? Misalnya kalau sekarang saya lagi berkhotbah begini, tiba-tiba ada berbahasa roh keras sendiri. Itu bukan Roh Kudus. Karena Roh Kudus tertib, dia tidak akan menyelah dirinya sendiri. Karena sekarang Tuhan lagi berbicara lewat firman-Nya. Tapi kalau ada orang yang teriak-teriak, itu bukan Roh Kudus. Kadang-kadang kita lihat kalau orang didoakan, Roh Kudus datang lalu orang itu teriak, itu bukan Roh Kudus. Masa Roh Kudus datang dia teriak sendiri? Itu roh jahat. Kepahitan antara orang itu sakit hati atau setan beneran. Itu harus dilayani kelepasan. Itu harus dilayani deliverance ministry. Makanya kadang-kadang orang takut ke gereja karismatik kok teriak-teriak. Bukan. Karena di gereja yang tidak percaya kuat kuasa Roh Kudus, setannya tidak tertantang. Tapi ketika mereka datang dalam urapan Tuhan, gak tahan. Mungkin orang tidak menyadari orang itu mengalami stres sekali, depresi, atau orang itu mengalami sakit hati, kepahitan, itu dilepaskan. Yang penting buahnya, setelah itu coba lihat bulan depan, orang itu sudah pelayanan. Roh Kudus itu, kalau bahasa roh di gereja kita, menyembah itu ditaruh di PAW, lagu, nggak bagus sih, sesuai dengan tuntunan roh Allah atas pemimpin pujian hari itu, tapi ditaruh. Setelah itu khotbah. Jadi yang penting adalah what's coming right after that. Di mana Tuhan mulai berbicara dengan bahasa jelas, membangun akal budi kita. Saya kalau berbahasa lidah di kamar saya sendirian, setelah itu saya ambil Alkitab, saya buka lain. Orang yang berbahasa roh ya, terjadi setelah kita berbahasa roh, terjadi penyingkapan akan firman itu beda levelnya, sungguhan. Ini bukan bicara tentang level lebih tinggi, tapi bicara tentang mendalami. Lain. Ada pewahyuan firman yang tidak pernah kita bisa usahakan dengan otak manusia. Tapi Roh Kudus bisa tuntun kita lembut ke sana. Beda banget. Ada roh hikmat dan pengertian. Penyingkapan firmannya itu loh tidak sama. Selain itu, ada kepekaan. Dulu semua berdasarkan by default atau berdasarkan perencanaan. Tapi sekarang kita yang karismatik ini mengerti bahwa ada tuntunan faktor G atau faktor Tuhan, faktor God. Kita dituntun oleh Allah. Loh, orang karismatik harus punya rencana. Gereja kita pun dalam pertemuan karismata seperti pertemuan karismatik, ada rundown yang jelas ini itu, tertib sekali nanti altar call seperti apa, sudah disiapkan timnya. Tapi kita tahu bahwa selalu ada faktor Tuhan. Kita memberi ruang, memberi tempat pertama untuk Roh Kudus. Kata awal dan kata akhir adalah beliau. Bukan dari perencanaan kita. Karena itu, kalau kita itu berbahasa roh, itu ada tuntunan-tuntunan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupanmu, yang belum kita alami waktu kita masih jadi orang Kristen,
yang belum kepenuhan. Kita masuk surga sama sih, bahasa lidah tidak membedakan, oh kamu bahasa roh ya masuk surga. Enggak, ibadah satu tadi saya jelaskan, bahkan orang berbahasa lidah pun masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi yang salah bukan bahasa lidahnya, itu keputusan pilihan orang itu. Tapi biasanya lebih dijadikan gunjang-ganjing dan lebih dijadikan hujatan. Karena orang yang punya karunia lebih rawan tembak. Tapi orang yang tidak punya karunia, nggak ditembak siapa-siapa. Tapi juga tidak berbuat banyak. Tidak ada kuasa dalam hidupnya. Orang yang berbahasa lidah, orang yang dibaptis dengan Roh Kudus, dengan tanda berbahasa roh. Doa-doanya lebih berotoritas. Ada api Roh Kudus di hidupnya. Selain penyingkapan pewahyuannya dan tuntunan Allah itu beda. Terjadi kepekaan dalam diri orang itu. Ada interaksi dengan Roh Allah. Dengan Roh Kudus. Itu betul. Ada perbedaan sebelum dan sesudah kita dibaptiskan dalam roh. Itu ada perbedaannya. Kesaksian kita pun berbeda. Dulu sama orang gak kunjung mempan. Tapi sekarang kita melihat, kok gampang ya? Bukan berarti tidak ada penolakan. Tapi ada kuasa dalam penginjilan. Itu beda. Dahulu hanyalah kita bermaksud baik. Karena kita ada kesadaran, aku gak mau ke sorga sendirian, aku mau ajak. Tapi gak ada keberanian, tidak ada authority. Ada otoritas. Sekarang lain. Doa-doa saya seperti punya wewenang. Aneh saya bisa tengging setan. Saya mendoakan orang sakit. Lebih punya iman. Kesembuhan. Karunia ini ketika diberikan. Masuklah karunia yang lain. Dengan begitu suburnya. Ketika di Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Gereja mula-mula Petrus berdiri. Sembuhlah orang di Gerbang Indah. Semua dimulai dengan ketika mereka berbahasa lidah. Masuklah segala macam other gifts. Karunia yang lain mulai bermunculan. Kehidupan Kristen kita tidak adem ayem lagi. Tapi kita mulai melihat karunia-karunia Allah bekerja dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Boleh nggak? Bisa nggak kita itu jadi orang Kristen nggak usah berbahasa lidah? Bisa. Bisa. Nggak ada bedanya. Masuk surga nggak masuk surganya kalau Yesus sungguh-sungguh adalah Tuhanmu. Kalau Anda sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Tapi Tuhan memberi karunia kan pasti nggak iseng loh. Pasti ada maksudnya. Pasti ada tujuannya. Kalau kita bisa lebih sama Tuhan, kenapa kita harus kurang? Kenapa kita harus kurang? Perkara rohani itu jangan cepat puas. Perkara jasmani puaslah dan berkata terima kasih Tuhan. Berikan padaku berkat kami, makanan kami secukupnya. Thank you. Kalau dapat lebih itu bonus dari Allah. Tapi kalau perkara rohani, pakailah saya, jadikan aku saksi, mau berdoa. Jangan berhenti, jangan puas di sini. More, oh Lord, more of you and less of me. Lebih banyak dirimu, lebih sedikit diriku. Minta sama Roh Kudus. Jadi ayat 6, saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran? Garis bawahi kata apa gunanya itu. Hari ini fokus saya ketika menjelaskan bahasa lidah bukan dari sisi jemaat harus punya. Bukan, saya jelaskan why atau kenapanya. Pengajaran itu tujuannya selalu adalah ini, untuk menjawab pertanyaan mengapanya. To give you the reason for it. Memberimu alasan dan tujuan. Apakah gunanya itu? Kan saya sudah jelaskan. Bahasa lidah. Supaya nanti kaum karismatik tidak melihat orang-orang Kristen konservatif. Yang dalam bahasa kita, karismatik Pentakosta atau Protestan. Itu sebenarnya salah term. Karena kita semua gereja Protestan. Itu dalam sejarah gereja dulu, gereja mula-mula lalu masuk ke sejarah gelap gereja. Gereja-gereja mulai menjual sertifikat keselamatan. Jadi bisnis, kalau ada satu orang, waktu itu seorang priest, dia tidak terima lihat ini, dia rasa ini gak beres. Dia protes, namanya Martin Luther. Dan dia memunculkan kalimat, bukan Martin Luther King yang Amerika, orang Afrika Amerika yang menyerukan equality atau kesetaraan, bukan. Ini Martin Luther yang lain.
Martin Luther yang menyebutkan kata sola gratia, by grace alone, dengan kasih karunia saja. Orang diselamatkan bukan sertifikat, gereja fungsinya bukan itu, salah, gereja murtad. Sola scriptura, by the word of God, setiap jemaat harus baca Alkitab. Alkitab mulai diterjemahkan dalam bahasa Jerman. Sola scriptura. Sama kita semua ini gereja Protestan. Tapi setelah itu dalam perjalanan keluar yang namanya Azusa Street, Jalan Azusa, 1900-an. Jadi lawatan Tuhan Pentakosta terjadi dimulai dari sekolah Alkitab teologi yang berkata, ini karunia masih ada nggak sih? Mereka nggak dapat. Tapi salah satu orang yang nguping namanya William Seymour yang buta satu matanya, orang hitam, berkulit hitam di Amerika. Dia sewa satu tempat misi, sebuah gudang dijadikan mission house dan dia khotbah di sana dan mulai terjadi lawatan Azusa Street di Los Angeles 100 tahun yang lalu. Kita semua. Nah, kalau kita itu bisa dari murtad ke tobat, dari tobat kita bisa percaya, kita bisa dipenuhi Roh Kudus. Kenapa kita harus? Saya adalah orang Protestan, saya Kristen. Bahkan kata Katolik itu sendiri itu luar biasa. Kata Katolik itu artinya Universal Church. In a way, dalam satu sisi kita semua itu juga Katolik. Karena dimulai dari gereja mula-mula, kita adalah the Universal Church. Lalu keluar Protestan, pada protes mestinya harus caranya benar. Saya adalah gereja dari gereja mula-mula iman saya. Yang juga Tuhan bawa Injil ke Roma waktu itu. Katolik by church, universally ku tak pandang dari gereja mana. Lalu saya ikut pewahyuan Tuhan lewat Martin Luther yang berkata, aku protes gak boleh jual sertifikat. Tapi setiap jemaat tidak boleh hanya dikhotbahi. Khotbahi itu harus untuk mendorong mereka baca Alkitab sendiri. Kalau enggak itu namanya dibodohi. Saya Protestan. Tapi saya nggak cuma Protestan itu, saya juga dibaptiskan keluar gerakan namanya Anabaptis. Karena itu gereja Martin Luther tidak membaptiskan, tetap bayi yang dipercik dibaptis, tetap stay gitu. Nantinya dari kalangan Protestan ada yang mencetuskan, tidak bisa. Kita harus membaptiskan orang dewasa. Dengan baptisan Yesus Kristus, dibaptis Islam dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Karena pertobatan, bukan karena ikut mama-mama. Luar biasa. Lalu habis itu Azusa. Setelah Azusa Street, gak cuma bahasa roh, terjadi gerakan kesembuhan. Terjadi gerakan misi ke seluruh dunia. Lalu dipulihkan di marketplace orang-orang Kristen yang memahami bahwa Roh Kudus itu nyata, bukan hanya di gereja. I'm all that. I'm a Christian. Saya orang Kristen. Saya orang Kristen. Dari gereja mula-mula, visi kekristiani saya. Saya juga Katolik, artinya saya bagian dari gereja Tuhan seluruh dunia. Saya Protestan, saya juga protes. Kalau ada di situ saya juga ikut protes. Saya Anabaptis, saya dibaptiskan ulang. Kata Anabaptis artinya dibaptiskan, diselamkan. Saya Pentakosta, saya berbahasa lidah, so what? Dan saya bangga akan hal itu. Kalau sana tidak mengerti, jangan hakimi. Karena aku tidak bicara pada dirimu. Saya lagi ngomong sama Yesus, sama Bapa. Itu tepatnya. Tapi tepatnya bahasa roh itu bukan ngomong ke Yesus saja, ngomong ke Bapa. Roma 8. Dengan keluhan yang tak terucapkan, langsung bicara. Roh itu bicara, dan Bapa tahu apa yang dimaksudnya. Karena roh itu berdoa melalui kita untuk orang-orang kudusnya. Kita dan lain-lain. Karismatik, bukan hanya Pentakosta. Karunia lainnya juga dibangun untuk diberikan untuk membangun jemaat. Jadi jangan repot soal begini. Oh, aku Katolik. Semua kita Katolik. Tapi hari ini gereja kita namanya Gereja Mawar Sharon. Kita merangkul semua pewahyuan Tuhan dan membuang semua yang salah. Kita terus mengikuti di hadapan Sang Kebenaran. Kalau Anda mau dibaptis seperti Yesus, baptis hari ini. Jangan tunggu, oh aku ini, aku itu. Aku Protestan, kita semua Protestan. Tapi hari ini Tuhan menawarkan Pentakosta. Itu Alkitab. Jangan percaya bahwa semua karunia itu udah lewat. Bahasa roh itu luar biasa indahnya, itu berguna. Sekarang saya jelaskan apa gunanya bagimu. Ini kan intisari khotbah saya. Untuk menjelaskan gunanya. Kalau tanpa bahasa roh bisa Tuhan bicara, oh jelas Tuhan bicara nggak bergantung bahasa roh. Cuman waktu bahasa roh itu downloadnya banyak. Tuhan tuh kasih kita kerohanian yang wifi-nya kencang, kenapa nggak mau?
Bahasa roh itu wifi-nya premium. Cuman itu tetap bisa mati wifi-nya kalau kita matikan HP-nya. Kalau kita matikan hubungan kita dengan Tuhan ya sama aja. Orang bahasa lidah juga bisa jatuh, pendeta pun bisa jatuh dalam dosa. Tapi yang salah kan bukan wifi-nya. Tuhan kasih kita kencang premiumnya. Untuk berdoa itu kalau tanpa bahasa roh, kita doa syafaat 5 menit itu pun semuanya hanyalah logika yang kita doakan. Tapi kehidupan doa kita bisa berjam-jam. Kita bisa mendoakan yang kita tidak duga, tapi hati kita bisa merasa aku doakan sesuatu ini. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada api Roh Kudus, gak bisa saya jelaskan. Itu baptisan, itu baptisan dari dalam, ini baptisan air. Kamu pun akan dibaptis dengan Roh Kudus. Aku membaptismu dengan air. Dia datang sesudah aku lebih berkuasa, buka tali sandalnya pun aku gak layak. Dia akan baptiskan kamu dalam api. Oh, baptisan air, airnya disiapkan di gereja. Atau mungkin di sungai atau di laut. Atau saya dibaptis dulu di sebuah lake atau sebuah danau di Kanada. Baptisannya sama lah, kurang lebih 11-12 air. Tapi baptisan Roh Kudus gak kelihatan basahnya di luar. Apinya dari dalam. Dengan tanda berbahasa roh. Saya rasa ini ada gunanya untuk kepekaan kita, penyingkapan. Kalau kita mau naik di Taiwan situ ada satu gedung namanya 101, 101 itu sungguhan lantainya segitu. Sana mau naik tangga terserah. Kalau saya disediakan lift sama Tuhan, doa saya sudah tidak perlu lagi pemanasan. Saya masuk hadirat Allah langsung, bahasa lidah langsung kena doa. Otak saya yang mengikuti, bukan sebaliknya. Otak saya memimpin masuk ke hadirat Allah. Oh berarti orang yang bahasa lidah gak perlu pakai otak. Salah. Coba lihat sekarang. Orang-orang yang dibaptiskan dalam Roh Kudus itu pengacara, profesor, orang-orang pinter. Tapi kita tidak jadikan logika kita Tuhan. Karena kita tahu hidup ini ada banyak faktor G-nya. Faktor God-nya dalamnya. Kehidupan doa kita berdasar apa? Logika? Logika saya jalan kok. Tapi saya tidak izinkan itu yang menuntun dan memimpin saya. Tapi saya kasih ruang besar untuk Roh Kudus dalam kehidupan saya. Dan saya harap itu terjadi pada jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Kita lihat lagi sekarang ayat 7 ya. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apa yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Jadi bahasa roh itu bunyinya beda. Allah satu yang mengertinya. Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikian jugalah kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Dalam church meeting ini, karena ini surat Korintus, dibaca ke jemaat. Dalam ibadah mereka, ini dibaca. Surat Korintus ini sermons of the day. Khotbah hari itu, mereka bolak-balik, mereka dengarkan itu dibacakan surat Paulus. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Church, dia sapa. Hai gereja. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia kamu ucapkan di udara. Kalau kamu ucapkan kepada jemaat. Kalau kamu ucapkan satu dengan yang lainnya. Tapi bahasa lidah, sekalipun kita tidak memahaminya, tidak pernah sia-sia kita ucapkan ke sorga. Kalau ke atas sini, ibadah satu sudah terjawab. Kepada siapa kita berbicara saat berbahasa lidah? Kepada Allah. Tapi kalau kita ucapkan ke samping horizontal, itu ngawang di udara kalau tidak dijelaskan. Jadi dengan kata lain, bahasa lidah tidak stand alone. Dia tidak stand alone, tidak berdiri sendiri, tidak berdikari dalam sebuah ibadah. Dia harus di-pair atau dia harus dipasangkan berdampingan di samping khotbah yang baik. Khotbah yang bagus. Dia harus di-pair, dijodohkan dengan ministry yang jelas, pelayanan yang jelas. Dan PAW yang membahasakan pujian umat. Harus. Dia tidak stand alone. Kalau kamu berbahasa roh, pergunakan pula kata yang jelas. Bahasa roh itu harus hand in hand dengan pelayanan yang lainnya. Jadi, selain itu,
Bahasa roh dalam kehidupan pribadi juga nggak stand alone. Saya nggak berbahasa roh lalu selesai. Tidak. Saya berbahasa lidah, setelah saya berbahasa lidah, ini yang terjadi pada saya. Manusia roh saya terbangun. Aneh ya, di mana saya berbahasa roh banyak, kata-kata saya jadi jelas sama orang, bukan bahasa rohnya. Saya nggak ngerti soalnya, jelas atau enggak kan Tuhan yang tahu. Tapi di sisi sini saya ngomong sama saya bicara kepada Allah, saya ngomong sama Roh Kudus, atau Roh Kudus yang bicara melalui mulut saya, dalam roh saya. Gak usah bingung itu Roh Kudus atau rohmu. Roh kita dihidupkan, dia tinggal di dalam kita. Barang siapa mempersatukan dirinya dengan Allah, dia menjadi satu roh dengan Allah. Bukan berarti kita jadi Roh Kudus, tapi kita bersatu seperti papa mama. Kan satu. Gak peduli ini papa yang bilang atau mama yang bilang, kalau itu dari mereka, itu dari mereka. Roh kita itu dituntun oleh roh Allah. Barang siapa dituntun oleh roh Allah, dia adalah milik Allah. Dan roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, Roma 8. Jadi Roh Kudus itu bersatu dengan kita. Jadi waktu kita keluar itu suaraku. Tapi itu dari Roh Kudus sumbernya. Dan kalau saya berbahasa roh dengan rajin, anehnya hari itu ya yang short term dulu, yang jangka pendek. Saya menoleh keluar, kata-kata saya jelas. Kalau Anda tanya, apakah Pastor Philip ini fasih lidah atau enggak? Kalau saya bisa jelas menata kata-kata tenang, kompos, saya bisa tahu, lihat satu-satu solusinya. Itu karena saya sudah di sisi sana mengucapkan bahasa yang saya nggak ngerti melampaui logika. Ini semuanya jadi teratur gitu, logika semuanya masuk ke posisi yang seharusnya. Heran, dan itu dilakukan terus-menerus, saya lakukan terus-menerus selama 30 tahun. Dan hari ini kalau saya menoleh, kalau orang kira saya itu belajar semua ini dari seminari atau dari sekolah teologi, Anda salah. Saya dapatkan frameworknya. Kalau di Gora itu saya dapatkan frame-nya. Ya, saya dapatkan bingkainya. Tapi isinya itu 30 tahun saya berbahasa roh. Rajin terus mendengungkan. Paulus berkata, aku berbahasa roh lebih dari kamu semuanya. Segala sesuatu yang orang lain lihat di hidup saya berupa kepemimpinan yang jalan, hikmat-hikmat, solusi-solusi. Itu semua bukan karena saya hebat. Karena saya itu betul-betul dibacem. Roh saya itu terus dalam hadirat Allah. Dari situ keluar pewahyuan-pewahyuan. Bahasa roh tidak stand alone. Setelah saya berbahasa lidah, saya dibangun. Setelah saya dibangun, after the Holy Spirit edifies me, bahasa Inggrisnya, setelah Roh Kudus membangun saya keluar membangun orang lain. Makanya itu orang yang berkata dengan bahasa roh mempergunakan kata yang jelas. Setelah personally edified, setelah dibangun secara pribadi oleh Tuhan, keluar muncul pelayanan-pelayanan yang mengubahkan hidup orang. Dan saya nggak bicara tentang pelayanan sebagai pendeta. Hidupmu itu adalah pelayanan. Pekerjaanmu. Kalau saya boleh gini ya, ada orang tanya, Pastor Philip, menurut you, ada bilang, Anda itu punya karunia apa? Saya bilang, pertama-tama karunia bukan milikku. Saya tanya gitu, saya jawabnya begini. Tapi roh Allah yang bekerja sesuai kehendaknya, sesuai kebutuhan. Tapi kalau dari 9 karunia yang disebutkan di surat Korintus ini, Anda boleh ambil satu aja. Dan terus-menerus Anda miliki. Anda mau yang mana? Wah iya ya, pertanyaan yang bagus itu. Saya jawab. Karunia lainnya berkata dengan pengetahuan, berkata dengan hikmat dan sebagainya, bla bla bla, semua termasuk karunia yang dituliskan yang tidak di 9 itu, tapi karunia pelayanan. Barang siapa memimpinlah dengan rajin, barang siapa menunjukkan kemurahan, barang siapa memberi, barang siapa melayani, itu semua ada. Bahkan di jawatan-jawatan kitab Efesus, rasul, nabi, guru, penginjil, pengajar, penggembala, ambil semualah, atau tubuh Kristus, pokoknya karunia-karunia yang beda-beda. Sisakan aku dengan satu aja, the gift dengan G huruf besar. Satu karunia yang diberikan saat itu, Roh Kudus turun memenuhi dan mereka berbahasa lidah pada saat Pentakosta. Rasul-rasul mulai dengan karunia yang tengah itu. Kalau Anda lihat kandil, nanti ya waktu kita masuk rooftop, saya akan, Tuhan izinkan, saya akan jelaskan perabot-perabotan tabernakel. Apa artinya di hidup kita. Kandil itu, kaki dian, menorah-menorah. Itu lampu, ada yang 7, ada yang 9, tergantung kemah Musa atau kemah Daud. Saya sebut yang 9 karena yang 9 itu menunjukkan pada karunia, 7 itu menunjukkan pada pribadi.
pribadi Roh Kudus yang sempurna. Yang 9 itu kan jam tangan karunia. Atau yang center? Center 4 kiri, 4 kanan. Center itu glosolalia. Karunia berbahasa lidah. Baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Itu diberi, boom! Kiri kanan menyebar. Ambil semua karuniaku. Oh, bukan karuniaku. Itu hanyalah Tuhan mengalir saja sesaat ketika ada orang membutuhkan. Tapi kalau Anda mau ambil semuanya, sisakan yang di tengah itu sebentar lagi, 4 kiri kanan kembali. Karena orang yang berbahasa roh akan syarat dengan karunia-karunia yang terus bermunculan dalam hidupnya. Akan terus syarat dengan tuntunan-tuntunan Tuhan yang dahsyat. Dengan pewahyuan penyingkapan. Karena manusia rohnya dibangun ya kan. Dengan kepekaan. Dan dengan otoritas yang semakin meningkat, semakin bertambah. Oh haleluya. Beda. Satu ini jangan diambil dari aku. Do not take your Holy Spirit from me. The gift dengan kehur besar bukan hanya soal pribadi. Karena dia waktu datang itu campuran. Waktu Roh Allah turun di Pentakosta itu, dia datang membaptiskan dengan api. Turun di lidah api sekaligus. Keluarlah bahasa lidah di mulut mereka. Lalu berubah. Bukan hanya menafsirkan, tapi langsung bicara in another language. Itu extended grace. Kasih karunia yang berkelanjutan seperti kabel extension kita. Tapi intisari daripada glosolalia itu bahasa lidah yang tidak bisa dimengerti manusia. Saya bahasa roh berdoa pada Tuhan, kenapa you harus mengerti? Kenapa orang lain harus mengerti? Nggak usah. Tapi satu insiden waktu penginjilan pertama 3.000 orang bertobat itu Tuhan pakai mulut mereka yang sama. Yang berbahasa roh dikasih kuasa bicara bahasa Mesir. Bisa bahasa Yunani. Semua sekelompok orang-orang yang sebagian besar nelayan tidak pernah mengecap pendidikan tinggi itu. Bisa bicara bahasa-bahasa asing. Tapi jangan kau campur baurkan bahwa itu berarti kita bisa bahasa Inggris itu bahasa roh. Aku bisa bahasa roh, aku les itu DEF. Bukan, karena itu natural Anda belajar. Saya kagum nih dengan tenaga kerja Indonesia dalam waktu kurang dari 3 bulan udah bisa bicara bahasa Kantonis. Orang Indo itu bakat-bakat. Banyak tenaga kerja wanita dari desa-desa datang belajar bisa. Yang kerja ke Taiwan bisa bicara bahasa Mandarin. Malah kita 3 bulan udah bisa pasti ngomong sehari-hari. Mereka berbahasa roh. Mereka bahkan gak percaya Tuhan kok sebagian besar di antara mereka. Bukan, itu bakat alam. Bahasa roh itu bukan bahasa orang. Pahami ini. Untuk apa gunanya? Saya berdoa dan saya ulangi ayat 5. Sekarang saya ganti kata Paulus. Dalam hal ini saya mencoba merasakan apa yang dia rasakan. Saya gembalamu suka supaya Anda semua kata-kata dengan bahasa lidah. Jika diberkati, silakan membagikan untuk memberkati orang lain.